dalam kesempatan ini saya merasa gembira ya, merasa senang karena Bapak Ibu, saudara-saudari bisa ikut bersama-sama dalam katekese atau penyegaran ulang ya mungkin sudah kita ketahui, kemudian kita segarkan kembali. Tujuannya apa? Supaya kita bisa semakin mendalami dan semakin bisa menghayati dan kemudian mengamalkan dan mewujudkan. Iklim yang senantiasa saya sampaikan itu iklim yang pertama gembira, bersyukur, dan terlibat. Jadi dalam konteks ini nanti Bapak Ibu bisa ikut bersama dalam menciptakan iklim yang selalu kita buat bersama, yaitu iklim gembira, bersyukur, dan terlibat. Nah, ini katekese bersama keluarga, saya beri judul Komuni Kudus dalam Keluarga, pembekalan untuk para pelayan pembawa komuni. Ini juga bisa didapatkan atau disampaikan kepada semua umat. Hanya kita beruntung bisa bersama-sama pada malam hari ini. Untuk bahan nanti akan saya sharekan saja, saya bagikan. Nanti tidak usah ada yang tanya, nanti share-nya akan dibagikan. Baik, konteksnya apa sih kita kok membuat ini? Konteksnya itu kita ada di dalam pandemi corona. Dan kita juga nggak minta, bahkan semua negara di dunia ini mengalaminya. Pada hari ini yang positif kasus itu, kasus corona pada hari ini lebih dari 5.227. Kemarin itu 5.444. Berarti ini perlu kita sikapi dan perlu kita menjadi kesempatan untuk kita membuat cara berpikir yang baru, cara merasa yang baru, dan bertindak yang baru, termasuk di dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Maka kalau ada kerinduan dari umat, kalau dulu itu bisa setiap minggu ya, bisa setiap minggu bisa mengikuti misa, bisa menerima komuni, tapi gara-gara pandemi corona kita belum bisa. Sekarang banyak umat mengikuti perayaan Ekaristi secara online, dan itu tuntutan dan tantangan, mau tidak mau. Karena yang mengikuti secara langsung itu juga secara terbatas, belum bisa semuanya. Maka ada kerinduan dari umat untuk menerima komuni kudus. Dengan demikian kita ini juga menjadi sangat bagus juga, sangat wajar bahwa punya kerinduan untuk itu. Berarti ada suatu kedalaman iman yang membuat orang itu rindu untuk menerima komuni. Banyak yang sudah menyampaikan gimana caranya. Maka kita perlu merefleksikan, merenungkan apa sih makna dan mengapanya. Nah, ini yang ingin kita segarkan ulang sehubungan dengan perayaan Ekaristi yang setiap kali kita mengikutinya, baik secara offline maupun secara online. Nah, ini konteks yang perlu kita pahami dalam konteks COVID-19 ini. Kemudian yang berikutnya, Ekaristi Kudus itu apa sih? Kalau kita segarkan ulang. Ekaristi Kudus itu kan sakramen pemberian tubuh dan darah Kristus untuk kita. Kita selalu ingat, itu perjamuan terakhir dari Tuhan Yesus.
perjamuan terakhir Tuhan Yesus. Nah, dari pemberian tubuh dan darah Kristus itu, kita bersatu dengan Yesus dalam komuni kudus. Jadi yang kita terima setiap kali kita merayakan Ekaristi itu komuni kudus. Membuat kita bersatu dengan Yesus. Ketika kita bersatu dengan Yesus, maka kita bergabung menjadi satu dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Jadi umat yang menerima tubuh Kristus menjadi satu dalam gereja. Maka Ekaristi itu menjadi pusat dari misteri dari semua sakramen. Pusat misteri dari semua sakramen. Maka kan Ekaristi itu bagi kita, bagi gereja, bagi umat beriman itu menjadi sumber dan puncak hidup iman Kristen. Sumber dan puncak hidup iman Kristen. Iman Kristen itu sumbernya dari mana? Ekaristi. Puncaknya di mana? Ekaristi. Jadi tanpa Ekaristi, iman Kristen itu menjadi kurang. Karena menjadi sumber dan puncak hidup iman Kristen. Maka ketika kita menyantap tubuh Kristus atau komuni kudus, kita itu bersatu. Bersatu dengan apa? Dengan cinta Yesus. Bersatu dengan Yesus. Lihat di situ ada kesatuan. Ini secara sederhananya Ekaristi Kudus yang setiap kali kita rayakan dan kita ikuti dan kemudian itu menjadi sumber dan puncak hidup kita sebagai orang Katolik. Bayangkan Bapak Ibu menjadi orang Katolik tetapi tidak pernah merayakan Ekaristi. Itu pasti ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang kurang. Itulah sebabnya dikatakan sumber dan puncak hidup iman Kristen. Ada satu judul dari karangan Kardinal Ignatius Kardinal Suharyo itu yang membuat buku Ekaristi. Ekaristi itu apa? Yang pertama, Ekaristi itu meneguhkan iman. Jadi kalau kita mengikuti Ekaristi, iman kita itu diteguhkan. Relasi kita dengan Tuhan itu diteguhkan. Relasi kita dengan Yesus diteguhkan. Maka meneguhkan iman. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, iman kita itu diteguhkan. Kalau dalam konteks sekarang ini, baik melalui online maupun secara langsung, ya iman kita pasti akan diteguhkan. Lalu yang kedua, Ekaristi itu membangun persaudaraan. Jadi setiap kali kita merayakan Ekaristi, persaudaraan kita dengan sesama, dengan Yesus, dengan semua yang hadir itu dibangun persaudaraannya. Lalu Ekaristi itu menjiwai pelayanan kita. Ibu Bapak pernah mendengar pelayanan Ibu Teresa dari Kalkuta. Pelayanan Ibu Teresa dari Kalkuta itu dijiwai dari mana? Dari Ekaristi. Jadi setiap hari merayakan Ekaristi dan itu menjiwai pelayanan Ibu Teresa dan suster-susternya untuk melayani orang-orang yang ada di pinggir jalan, yang ditinggalkan, kemudian diangkat martabatnya. Jadi menjiwai pelayanan. Maka pertanyaan sederhana untuk kita semua, apakah Ekaristi yang kita ikuti, yang kita bersama-sama terlibat di sana, meneguhkan iman kita, semakin membangun persaudaraan kita, semakin menjiwai pelayanan kita. Nah ini pertanyaan untuk kita masing-masing ya. Dengan demikian Ekaristi itu sungguh-sungguh menjadi sumber dan puncak hidup iman Kristen.
Nah, supaya kita lebih mendalami, menyegarkan Ekaristi, kiranya baik kalau kita melihat setiap kali kita merayakan Ekaristi itu ada 4 poin ini. Yang pertama ada pembukaan, lalu liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan penutup itu pengutusan. Lihat di situ kita ada pembukaan, dimulai dengan tanda salib. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa artinya itu? Itu menunjuk pada persekutuan umat Allah. Persekutuan umat Allah. Prakarsa undangan itu berasal dari Allah Bapa. Prakarsa undangan itu dari Allah. Kita datang untuk merayakan Ekaristi, itu kita menanggapi sebagai tanggapan kita terhadap undangan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi umat menanggapi undangan. Allah mengundang. Kalau kita misalnya diundang untuk pesta pernikahan, ada yang mengundang tuannya. Kemudian sebagai tamu kita menanggapi undangan itu. Nah, itu persis Tuhan mengundang kita untuk bersekutu dalam perayaan Ekaristi itu. Jadi yang menjadi tuan rumah siapa? Allah. Yang menjadi tuan rumah itu adalah Allah. Dan itu sekaligus menjadi perwujudan kerinduan kita untuk bersekutu. Dan itu sudah dilakukan oleh Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Maka lihat ketika perayaan Ekaristi dimulai dengan tanda salib. Jadi itu maknanya mendalam ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi persekutuan umat Allah. Karena sudah diundang oleh Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan kita semua sebagai umat itu menanggapi undangan itu. Jadi pembukaan itu dari tanda salib sampai kemuliaan sebagai Tuhan kasihanilah kami itu. Nah, kemudian setelah pembukaan itu ada liturgi sabda. Pasti selalu kita akan mengalami itu. Maka demikianlah sabda Tuhan. Nah, kita ingat bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari sabda Allah. Maka kita mendapatkan makanan dari meja sabda. Jadi dari meja sabda kita mendapatkan makanan rohani. Ada makanan jasmani dan makanan rohani. Nah, makanan rohani itu adalah sabda Allah. Maka tanggapan terhadap sabda Allah itu apa? Iman. Kalau kita menanggapi sabda Allah, iman kita itu diteguhkan. Iman kita itu diperdalam. Jadi ada liturgi sabda ini. Jadi meja sabda. Maka perayaan Ekaristi itu merupakan kesatuan tindakan. Kesatuan tindakan ibadat yang mencakup liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Jadi tidak hanya fokus pada satu bagian saja, tetapi liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang kasih, dengan sabda Allah ini kita semakin diteguhkan iman kita akan Allah yang mewartakan akan Allah yang membuat pewartaan iman itu berlangsung. Maka iman yang ditimbulkan oleh sabda Allah itu apa? Iman kita bersama. Kita sebagai komunitas orang-orang yang beriman. Jadi kita itu ke gereja merayakan Ekaristi karena apa? Karena punya iman.
Kalau kita tidak punya iman, ya kita tidak akan melakukan itu. Nah, dengan mendengarkan sabda Allah, mendengarkan sabda yang di sabda Allah itu, kita selalu akan diteguhkan. Maka dalam liturgi sabda kemudian ditanggapi dengan aku percaya. Aku percaya. Nah, Tuhan itu sudah berbicara di dalam meja sabda itu. Kemudian giliran kita itu menanggapinya dengan mengucapkan aku percaya, dan kemudian diungkapkan juga doa-doa umat. Nah, itu liturgi sabda. Kemudian setelah liturgi sabda apa? Liturgi Ekaristi. Dari meja sabda ke meja altar. Itu dari persiapan persembahan. Dan berpuncaknya pada apa? Puncaknya itu doa syukur agung. Jadi Ekaristi itu selalu harus ada yang namanya doa syukur agung. Kalau tidak ada itu berarti bukan Ekaristi. Nah, dari persembahan berpuncak ke doa syukur agung dan doa sesudah komuni. Inti pesannya apa? Inti pesannya adalah hidup di dalam pengharapan. Inti pesannya itu hidup di dalam pengharapan. Nah, pengharapan kita itu apa? Inti dari harapan manusia itu apa? Inti harapan manusia itu adalah kepenuhan hidup. Kepenuhan makna seluruh alam ciptaan dalam kerajaan Allah. Jadi kita sebagai orang beriman itu punya pengharapan, yaitu hidup yang penuh. Kepenuhan makna seluruh alam ciptaan dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surga. Nah, yang jadi poin juga di dalam selalu perayaan Ekaristi atau liturgi Ekaristi itu adalah roti dan anggur. Nah, roti itu mengingatkan makanan, dan itu menjadi makanan rohani bagi kita. Anggur mengingatkan pada minuman apa? Minuman rohani. Maka kalau kita selalu merayakan Ekaristi, doa syukur agung itu mulai dari privasi, kudus, dan doa syukur agung. Apa yang dikenangkan di dalam doa syukur agung itu? Yang dikenangkan itu adalah sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, setiap kali kita merayakan Ekaristi, selalu kita mengenangkan apa? Mengenangkan sengsara Yesus, wafat Yesus, dan kebangkitan Yesus. Maka ini penting untuk kita dalami juga dalam kehidupan kita. Ada yang menarik, yang mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar. Dalam Ekaristi itu Roh Kudus dimohon 2 kali. Coba perhatikan kalau mendengar pas doa syukur agung, Roh Kudus itu selalu dimohon 2 kali dalam doa syukur agung. Itu kapan? Yang pertama, daya Roh Kudus itu dimohon turun atas roti dan anggur, supaya menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi yang mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus adalah daya Roh Kudus. Jadi daya Roh Kudus. Jadi yang pertama itu sebelum konsekrasi ya. Jadi dimohon Roh Kudus untuk membuat roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Yang kedua kapan? Roh Kudus dimohon untuk mengubah komunitas atau gereja, jemaat yang telah dikenyangkan oleh tubuh Kristus menjadi satu tubuh
dan satu roh dalam Kristus. Jadi ingat ya, Roh Kudus itu dimohon 2 kali dalam doa syukur agung. Yang pertama, daya roh dimohon pada atas roti dan anggur, supaya menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi komuni itu nantinya, komuni itu pada waktu konsekrasi, diubah dari roti, diubah menjadi tubuh Kristus sendiri. Maka nanti kalau kita membawa, menjadi pembawa, nanti pelayan pembawa komuni, itu kita membawa tubuh Kristus sendiri. Maka penuh hormat, penuh bakti. Karena yang dibawa adalah tubuh Kristus sendiri. Itu penting untuk kita sadari dan kita yakini. Maka ketika kita menerima tubuh Kristus, kita menjawab amin, ya. Itu memang sungguh-sungguh tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus. Itu berhubungan dengan liturgi Ekaristi. Nah, yang penutup. Pada waktu penutup kita itu, marilah kita pergi, kita diutus. Jadi ada pengutusan ya. Jadi setelah komuni, liturgi Ekaristi selesai, perayaan Ekaristi ditutup dengan ritus penutup. Dan ritus penutup ini ritus pengutusan. Ritus pengutusan. Jadi sebelum diutus jangan pulang dulu gitu. Maka ada guyonan itu ya. Yang pulang dulu itu adalah Yudas Iskariot. Jadi yang yang belum misa belum selesai sudah pulang itu adalah Yudas Iskariot. Tapi ini cuma guyonan ya. Tapi intinya apa? Intinya kita diberkati kemudian diutus. Diutus untuk apa? Kalau Yesus itu kan mengutus para murid untuk memberikan kesaksian mengenai Injil Kerajaan Allah. Memberikan kesaksian Injil. Maka kita diutus untuk memberikan kesaksian Injil, menghadirkan Kerajaan Allah. Jadi tugas perutusan. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita diutus. Selalu diutus. Itu 4 poin yang kiranya kita segarkan ya. Itu sudah hafal kita, tapi kita segarkan. Jadi pembukaan, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan penutup yaitu pengutusan. Nah ini ada kata-kata yang bagus yang bagi saya itu mengesan. Dari Santo Yohanes Maria Vianney, itu Pastor Ars. Tidak menyambut komuni itu seperti orang yang sekarat kehausan di tepi mata air. Tidak menyambut komuni itu seperti orang yang sekarat kehausan di tepi mata air. Jadi di tepi mata air maksud sampai sekarat kehausan. Itu orang yang tidak menyambut komuni. Itu menurut Santo Yohanes Maria Vianney yang hidup tahun 1786 sampai 1859. Ini juga ada kata yang bagus yang dari Santo Thomas Aquinas. Efek sesungguhnya dari Ekaristi itu adalah perubahan dari manusia menjadi Allah. Jadi kita diubah untuk jadi manusia dari Allah. Ada yang lain lagi yang perlu kita dalami. Bagaimana Yesus itu bisa membagikan tubuh dan darahnya. Bagaimana Yesus bisa membagikan tubuh dan darahnya. Yang pertama dengan mengubah roti menjadi tubuhnya. Mengubah anggur menjadi darahnya. Jadi roti diubah menjadi tubuh, anggur menjadi darah Yesus. Maka Yesus bisa membagikan tubuh dan darahnya. Nah itu maksudnya apa? Maknanya apa? Dalam perjamuan terakhir, itu antisipasi wafat Yesus di salib.
antisipasi wafatnya di salib itu mengubahnya menjadi tindakan kasih, pemberian diri secara total. Jadi luar biasa ya, Yesus itu memberikan dirinya secara total, secara keseluruhan. Itu sudah diantisipasi di dalam perjamuan terakhir itu. Ini kata-kata yang bagus dari Santo Franciscus de Sales. Ada lingkungan yang mengambil nama Santo Pelindung ini. Dia hidup dari 1567 sampai 1622. Dia mengatakan dalam Ekaristi Kudus kita menjadi satu dengan Allah. Jadi manusia kita yang mengikuti itu menjadi satu dengan Allah seperti makanan dengan tubuh. Itu menarik. Jadi kalau setiap kali kita makan, makanannya itu kan menjadi satu dengan tubuh kita. Dalam Ekaristi kita itu menjadi satu dengan Allah. Seperti makanan dengan tubuh kita. Makanan itu bersatu dengan tubuh kita. Nggak bisa dipisahkan lagi. Maka komuni kudus itu mengubah saya. Mengubahnya gimana? Komuni kudus mengubah saya dengan menyatukan saya dengan Kristus. Jadi ketika saya menerima komuni, saya disatukan dengan Kristus. Jadi komuni itu membuat kita bersatu dengan Kristus. Yang kedua, kita membuat saya menjadi anggota tubuh Kristus. Ya, membuat saya menjadi anggota tubuh Kristus. Nah, dengan demikian memperbaharui rahmat yang saya terima pada saat baptis dan penguatan. Rahmat yang saya terima pada waktu baptis. Tapi komuni itu juga meneguhkan saya dalam peperangan. Peperangan melawan apa? Melawan dosa. Jadi komuni kudus itu mengubah saya dalam hal meneguhkan saya dalam peperangan melawan dosa. Nah, dosa dilawan melalui peneguhan saya dalam komuni. Jadi 4 hal ya, menyatukan saya dengan Kristus, membuat saya menjadi anggota tubuh Kristus, memperbaharui rahmat yang saya terima pada waktu baptis dan penguatan, dan meneguhkan saya dalam peperangan melawan dosa. Kita berperang melawan dosa dan itu diteguhkan melalui komuni itu, komuni kudus. Paus Leo Agung itu juga pernah mengatakan seperti ini. Saat kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita akan diubah menjadi seperti yang kita terima. Berarti diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu Santo Paus Leo Agung. Maka persiapan untuk menerima tubuh Kristus bagaimana? Karena nanti kita melayani untuk keluarga kita juga perlu sadar, perlu persiapan. Persiapan untuk menerima tubuh Kristus itu pastilah orang yang sudah dibaptis, haruslah seorang Katolik. Jika punya dosa berat dalam kesadarannya, dia harus mengaku dosa dulu, menerima sakramen tobat. Berarti apa? Berarti sebelum mendekati altar, berdamai dulu dengan sesamanya. Ibu bapak, saudara-saudari, dulu ada praktek, sebelum menerima komuni itu, sekurang-kurangnya berpuasa selama 3 jam. Dulu ada praktek seperti itu. Tetapi sekarang prakteknya itu berpuasa sekurang-kurangnya 1 jam sebelum menerima komuni. Berpuasa berarti tidak makan, tidak minum. Minum ya mungkin kalau memang butuh sekali ya bisa. Nah ini tujuannya apa? Untuk memberikan ruang bagi kehadiran Yesus yang ada di dalam komuni itu. Maka bagaimana ini juga nanti kita praktekkan.
kalau kita misalnya mendapat tamu atau bertamu ke presiden atau ke menteri atau apa, pakaiannya gimana? Kalau pakaian mau pesta perjamuan, pesta pernikahan misalnya, tentu pakaian yang terbaik. Kenapa? Karena mau berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan penguasa dunia. Maka nanti silahkan ini juga menjadi pertimbangan dan sekaligus dipersiapkan di rumah masing-masing kalau ini menerimanya di rumah. Nah, ini juga menarik. Ada kesempatan yang bagus bagi kita kembali ke keluarga. Sebagaimana pernah saya tulis itu di dalam grup lingkungan, grup ketua lingkungan, bahwa kita itu dari keluarga, kita berasal dari keluarga, untuk keluarga dan oleh keluarga. Maka bagaimana keluarga itu menjadi gambaran pertama persekutuan. Persekutuan itu pertama-tama ada di dalam keluarga. Sekolah kita itu pertama-tama keluarga. Sekolah yang unik itu ya di dalam keluarga. Kita menjadi manusia itu di dalam keluarga. Maka sekolah kemanusiaan. Maka gereja itu melihat keluarga itu miniatur gereja. Atau gereja mini. Gereja rumah tangga. Jadi gereja keluarga itu miniatur dari gereja. Keluarga itu kan menjadi tempat di mana iman, kasih, dan harapan itu ditumbuhkan dan diwujudkan. Ada luka, ada duka, keluarga. Maka ini penting untuk kita sadari. Keluarga menjadi unsur sentral, unit terkecil di dalam gereja. Ya gereja mini itu ya keluarga. Karena keluarga kuat, gereja juga kuat. Masyarakat juga kuat. Maka kalau mau menghancurkan paroki atau gereja atau masyarakat, hancurkan keluarga. Kalau mau menguatkan gereja, paroki, kuatkan keluarga. Maka saya sangat senang bahwa ini pelayanannya nanti melalui keluarga. Karena keluarga tahu kesehatannya. Oh, anggota keluarga ini sehat, maka diutus untuk menjadi pelayan pembawa komuni. Karena memang sehat. Keluarga yang tahu, bukan dari orang luar, tapi keluarga sendiri. Nah, ini penting kita sadari ya. Jadi nanti ke keluarga ini. Maka ini juga menjadi kesempatan bagus untuk katekese keluarga. Bagaimana iklim komunikasi iman dalam keluarga itu berjalan, berperan. Anggota keluarga berpartisipasi dalam pewartaan, dalam pelayanan, dan mendapatkan tugas perutusan untuk melayani, untuk membawa komuni, dan kemudian dibagikan kepada anggota keluarga. Dan itu tubuh Kristus sendiri. Oleh karena itu perlu dukungan. Dukungan dari siapa? Ya dari keluarga. Pengutusan dari siapa? Dari keluarga. Ini menarik ya. Ini terobosan bagus di KAJ, bahwa keluarga menjadi pelayan pembawa komuni kudus ini. Maka sudah pernah disampaikan juga bahwa pelayan pembawa komuni ini bukan prodiakon, bukan. Karena beda sekali. Prodiakon itu harus diusulkan dari paroki dan diangkat oleh Bapak Uskup. Ini beda. Ini dalam kasus extraordinary, ya, dalam kasus pandemi corona ini, maka dibuat pelayan pembawa komuni yang ada di paroki-paroki. Kalau dulu ada yang pernah
menyampaikan unek-uneknya gimana untuk melayani orang-orang yang tidak bisa ke gereja. Yaitu sekarang sudah ditanggapi ya, dengan ada pelayan pembawa komuni. Seperti tadi sudah disampaikan, mereka itu orang Katolik yang berusia 18 sampai 59 tahun sudah menerima sakramen inisiasi penuh, baptis, penguatan, dan ekaristi. Tolong Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau ada umat Katolik yang sudah baptis, tetapi belum menerima penguatan, tolong itu sungguh-sungguh diberi perhatian untuk mendapatkannya. Karena ada calon manten misalnya belum menerima penguatan, padahal sudah mau menikah. Lalu berkenan untuk mengantar komuni kudus dengan aturan dia ordinaris wilayah, berarti dari keuskupan. Menerima, membawa, dan membagi komuni kudus dengan hormat. Kenapa? Karena tadi sudah saya katakan bahwa itu adalah tubuh Kristus sendiri. Maka yang saya bawa, yang saya bagikan kepada anggota keluarga saya, itu adalah tubuh Kristus sendiri. Ini penting untuk kita yakini. Maka sikap yang perlu dibangun oleh PPK apa? Bersyukur dan berterima kasih. Bapak Ibu ikut ambil bagian, membawa tubuh Kristus sendiri. Bersyukur. Juga sikap penuh hormat. Lalu pelayanan yang tulus. Dalam suasana doa juga. Karena yang dibawa adalah tubuh Kristus. Maka sudah disediakan juga doa-doa yang disiapkan oleh keuskupan. Doa di hadapan sakramen Maha Kudus, doa untuk kerinduan bersatu dengan Yesus, mohon rahmat kesetiaan, dan kasih membawa sakramen Maha Kudus. Jadi mohon rahmat kesetiaan dan kasih membawa sakramen Maha Kudus. Maka suasana doa. Berbahagialah, bergembiralah karena Bapak Ibu bisa ikut ambil bagian membawa tubuh Kristus sendiri untuk keluarga. Untuk keluarga. Perlengkapannya saya pikir sudah nanti akan dijelaskan lebih lanjut, tapi intinya piksis untuk menyimpan sakramen Maha Kudus, hosti yang sudah dikonsekrir, kain putih untuk penghormatannya. Kalau sulit diperoleh ya bisa dari tempat rosario yang berbentuk bulat. Piksisnya diberi nama kepala keluarga, lalu ada tas atau kantong kecil untuk membawa piksis itu. Nah, ini beberapa gambar yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi intinya bagaimana keluarga itu mempersiapkan penghormatan itu dan sekaligus menerima dengan penuh bakti, penuh terima kasih, bersyukur. Maka disiapkan ada meja kecil, tampla putih, lilin, salib, dan seterusnya. Itu saja Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, poin-poin yang kiranya menyegarkan apa yang sudah kita jalani bersama. Saya berharap bahwa kita semua itu sungguh bersyukur karena ini menanggapi kerinduan umat untuk menyambut komuni kudus. Dan itu dilakukan oleh siapa? Oleh keluarga masing-masing. Dari keluarga, untuk keluarga, dan oleh keluarga. Ini menarik ya. Jadi dari keluarga, untuk keluarga, dan oleh keluarga. Ini saja, terima kasih. Semoga ini menyegarkan apa yang kita dapatkan untuk ditindaklanjuti sebagai pelayan pembawa komuni. Dan sekaligus untuk yang menerima pun juga bisa menjadi penyegaran.